Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed. Tolong support channel ini agar bermanfaat dengan subscribe, like, dan share. Dalam kesempatan kali ini kami sajikan cara ganti oli matic pada Toyota Agya 1000. Kita akan menunjukkan cara ganti oli matic secara manual dan flashing pakai alat. Oke, langkah pertama cek jumlah oli sebelum penggantian. Pastikan di posisi full. Jika penggantian saat mesin panas, pastikan di titik atas tanda H. Ini sebagai referensi untuk pengisian oli baru dengan jumlah yang tepat. Oke, langsung saja kita ke kolong kendaraan. Baut oli matic posisinya di kiri kendaraan untuk mengganti oli matic, dan baut tap oli mesin posisinya di kanan kendaraan untuk mengganti oli mesin. Ingat ya, jangan sampai salah, bisa fatal akibatnya. Selanjutnya kita buka baut pembuangan oli. Baut ukuran 14 putar berlawanan arah jarum jam. Masukkan oli bekas pada botol atau galon supaya bisa tahu jumlah oli yang keluar. Jumlah oli ini untuk referensi jumlah pengisian oli yang baru. Biasanya jumlah oli yang keluar 2 literan. Untuk penggantian, pada buku pedoman pemilik setiap 80.000 km. Namun menurut saya sebaiknya penggantian dilakukan tiap 40.000 km atau kurang dari km itu lebih baik. Tunggu oli sampai benar-benar habis. Cek juga gasket baut tap oli matic. Jika rusak, ganti saja. Setelah oli habis, tutup baut pembuangan dan kencangkan secukupnya. Jangan terlalu kuat saat pengencangan karena baut tap oli rawan rusak. Bersihkan sisa-sisa oli. Siapkan oli yang baru sejumlah oli yang keluar tadi. Agya 1000 menggunakan transmisi automatic tipe A4B dan jenis oli standar ATF Dexron 2 atau Dexron 3. Kami menggunakan alat seperti ini karena mempermudah kami yang sering ganti oli matic. Jika Anda ganti sendiri di rumah, bisa menggunakan corong dan selang. Masukkan oli baru sejumlah oli yang keluar di botol takaran tadi. Kapasitas oli transmisi ini jumlahnya 5 liter, namun biasanya yang keluar 2 literan. Masukkan oli baru ke transmisi matic melalui lubang stik oli. Hati-hati jangan sampai ada oli yang tumpah.
Masukkan semua oli sampai habis. Setelah pengisian oli selesai, nyalakan mesin dan operasikan tuas transmisi di setiap posisi berulang. Ini bertujuan meratakan oli dalam transmisi dan menunggu suhu oli sesuai suhu kerja normal. Dalam kondisi mesin idle dan tuas transmisi pada posisi B, cek jumlah oli transmisi. Pastikan di tanda H jumlah oli sampai pada titik atas. Jika jumlah oli kurang dari titik H atas, tambahkan lagi oli matic. Penggantian oli secara manual sudah selesai. Sekarang kita menuju flashing oli matic Agia. Alat flashing akan kita pasang pada selang matic yang dari pendingin radiator. Ini lebih jelasnya jika dilihat dari bawah kendaraan. Selang oli matic yang ke radiator lepas satu, kemudian disambung seri dengan alat flashing. Kita menggunakan alat flashing seperti ini. Biasanya jumlah oli yang diperlukan untuk flashing 2 kali lipat dari penggantian manual. Tapi bisa juga lebih banyak tergantung dari kondisi oli matic dalam transmisi. Terlihat oli dalam transmisi sudah kotor. Dan ini tempat penampungan oli bekasnya. Proses flashing seperti ini. Jika ingin lebih jelas, cek video saya yang flashing oli transmisi matic mobil. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.